Pagi, Pak. Baik Pak, sehat. Puji Tuhan, sehat. Kita pertemuan keempat ya. Sebelumnya pertemuan 2 dan 3, saya sudah memberikan PowerPoint. Terus kemudian nanti pada pertemuan kali ini, saya juga akan memberikan modul baru, karena modul di bab ataupun bahasan yang sebelumnya itu sudah habis. Ya. Modul yang baru nanti akan saya berikan lewat grup kelas atau lewat kolom Zoom chat. Ya. Kita akan mulai pertemuan kali ini. Ada beberapa hal yang memang akan saya bahas terlebih dahulu, walau urutannya tidak sesuai yang ada di modul. Hal yang harus kalian pahami ataupun ketahui, ini walaupun di SMS sudah dipelajari, adalah tentang klasifikasi. Kita mulai ya pertemuan kali ini. Saya langsung sharing screen. Pak, sebelum itu, Pak. Gimana, Angel? Boleh tanya, itu yang recordingnya mata itu nanti dikirim nggak, Pak? Recordingnya nanti bisa dilihat di YouTube ya, Angel ya. Nanti saya upload dulu, terus kemudian linknya akan saya bagikan lewat grup kelas biologi. Nanti bagi kalian yang ingin melihat kembali rekaman Zoom matematika ataupun biologi, nanti lihat di link yang saya bagikan. Oke? Paham ya? Oke. Oke, kita mulai untuk pertemuan kali ini, itu tentang klasifikasi. Ada yang tahu klasifikasi itu gimana artinya? Ada yang tahu arti klasifikasi? Penggolongan. Penggolongan, bisa. Ada lagi? Pengelompokan. Pengelompokan, bisa. Terus, ada lagi definisi klasifikasi menurut kalian itu apa? Klasifikasi, kata dasarnya adalah kelas. Kalau biasanya akhirannya fikasi, si, itu biasanya merupakan suatu proses. Kalaupun pendefinisiannya, ya klasifikasi tadi betul yang dikatakan di Lisana Luisa. Yang namanya klasifikasi adalah pengelompokan, khususnya di sini adalah pengelompokan makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu kelompok pasti punya hal-hal yang sama yang mereka miliki. Contohnya kita nih. Kita, saya dan kalian yang berada di rumah merupakan kelompok makhluk ataupun kelompok manusia. Kenapa manusia? Pasti kita punya hal yang memang membedakan diri kita dengan diri makhluk hidup yang lain. Itu yang membedakan ataupun yang memasukkan kita dalam satu kelompok dan membedakan kita dengan kelompok makhluk hidup yang lain. Harus ada ciri-ciri yang sama untuk jadi satu kelompok. Kalau cirinya beda, berarti berbeda kelompok. Ya. Adapun tujuan dari klasifikasi sendiri, yang pertama adalah agar lebih mudah dipelajari. Kalau kita tahu kelompok-kelompok hewan atau kelompok-kelompok tumbuhan, kita akan lebih mudah mempelajari mereka. Eksplorasi planet bumi itu belum sampai 100%. Mungkin hanya di bawah 20%. Bagian yang belum tereksplorasi, salah satu bagiannya adalah di lautan. Lebih dari 70% bagian bumi kita adalah lautan. Beberapa bagian daratan pun semuanya belum tereksplor, apalagi lautan. Ada yang pernah mengetahui apa nama tempat terdalam di dunia? Di bumi? Ada yang tahu? Palu Mariana. Oh ya, tempat terdalam di bumi Palu Mariana. Di mana? Letaknya di mana? Ayo coba. Letaknya di Filipina, ya, dekat Pulau Mindanao. Itu adalah tempat paling dalam di bumi. Kedalamannya sampai 11.000 meter atau 11 kilo. Sementara kebalikannya, tempat tertinggi di bumi ada di mana? Gunung Himalaya. Everest. Ya, Everest, tempat paling tinggi. Sementara tempat tertinggi ataupun gunung tertinggi di tata surya di mana? Ada yang tahu? Tempat tertinggi di tata surya. Di mana? Ada yang tahu? Gunung Olympus. Ya, Mount Olympus. Jadi tadi ya kita berbicara tentang
Palung Mariana. Ini adalah palung terdalam di bumi. Ini air laut misalnya. Ini air laut yang permukaan. Ini kedalamannya sampai 11 kilometer. Sementara tingginya Everest ya itu sampai 8,8 kilometer. Belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Mount Olympus yang ada di planet Mars. Mount Olympus itu tingginya sampai, ini udah nggak ke ini ya, 24 kilometer, berarti 3 kali lipatnya dari Mount Everest. Ya, 24 kilometer, kalau kamu mau mendaki Mount Olympus, ya itu butuh waktu berapa lama ya? Untungnya Mount Olympus bukan ada di bumi, tapi di Mars. Kita lanjut lagi. Selain lebih mudah dikenal, tujuan dari klasifikasi selanjutnya adalah untuk mudah dipelajari tentu. Mudah dikenal, mudah dipelajari, dan agar makhluk hidup yang berada di sekitar kita itu diketahui hubungan kekerabatannya. Kenapa simpanse dan manusia itu berkerabat? Salah satu cirinya adalah karena kita dan simpanse memiliki rambut, bukan bulu, ingat ya. Semua yang menutupi tubuh kita adalah rambut. Dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah rambut. Jadi tidak ada kata bulu. Kenapa? Bedanya bulu sama rambut apa? Bahasa Inggrisnya deh. Bahasa Inggris rambut apa? Feather and fur. Bahasa Inggrisnya bulu. Fur. Bulu yang dimaksud adalah bulu yang memang terdapat pada unggas atau burung. Itu yang disebut sebagai bulu. Sementara semua yang menutup tubuh kita adalah rambut. Jadi kalau ada yang menyebut bulu ketek, itu salah. Harusnya rambut ketek. Ada yang menyebut bulu hidung juga salah. Harusnya rambut hidung. Oke, kita lanjut ya. Slide kedua. Tahapan klasifikasi, ketika kita mau mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan lainnya, kita perlu ataupun harus melewati langkah-langkah dalam klasifikasi. Tahap yang pertama adalah identifikasi. Secara harfiah, identifikasi itu adalah, artinya tahu identifikasi? Teridentifikasi, artinya diketahui ciri-cirinya. Kalau identifikasi itu. Ciri-ciri makhluk hidup itu teridentifikasi dengan menggunakan panca indera kita. Sehingga apa yang kita bahas pada pertemuan beberapa saat yang lalu, kemampuan kita dalam mengobservasi ataupun keterampilan ilmiah, itu penting dalam penerapannya. Salah satunya adalah identifikasi ciri-ciri organisme. Kita harus menggunakan panca indera kita. Menggunakan mata, dan lainnya, yang sering memang menggunakan mata. Contohnya, identifikasi. Hewan apakah yang punya belalai, berkaki 4, kemudian memiliki gading? Karena kita Gajah. pernah melihat, ataupun karena kita sudah tahu, kita bisa mampu mengidentifikasi bahwa itu adalah gajah. Setelah teridentifikasi ciri-cirinya, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri. Contohnya bayangkan kamu ataupun kita semua berada di dalam satu kelas. Kemudian ciri yang saya identifikasi dari kelompok kita adalah rambut. Ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek. Berarti saya mengelompokkan ke dalam 2 kelompok. Kelompok apa aja itu kalau dalam satu kelas? Rambut pendek dikelompokkan ke dalam, kalau mau bikin kelompok, rambut pendek saya kelompokkan ke dalam kelompok laki-laki. Rambut panjang saya kelompokkan ke dalam kelompok perempuan. Itu berdasarkan ciri-ciri yang memang saya amati. Yang panjang perempuan, yang pendek laki-laki secara umum. Tetapi untuk menentukan kelompok yang tepat, kita nggak bisa menentukan hanya dari ciri yang nampak 1 atau 2 saja. Harus lebih banyak. Itu nanti kalau klasifikasi makhluk hidup cuma rambutnya doang, itu nggak bisa dikelompokkan. Tapi kalau saya menentukan sendiri kelompok yang ingin saya bentuk, boleh-boleh saja. Contoh lain misalnya, berdasarkan kacamata yang dikenakan, berarti secara fisik ada orang yang minus, ada orang yang normal. Ada orang yang berkacamata, saya kelompokkan ke dalam kelompok berkacamata, ada orang yang normal, saya kelompokkan dalam kelompok orang yang
mata normal atau tidak minus. Tahapan selanjutnya, setelah pengelompokan, yaitu pemberian nama takson. Takson sendiri di sini artinya adalah kelompok. Tadi ada kelompok laki-laki, cirinya rambutnya pendek. Berarti saya beri nama taksonnya adalah kelompok laki-laki. Kemudian yang rambutnya panjang, cirinya nama kelompoknya adalah kelompok perempuan. Kasih nama lah yang namanya takson. Takson ini secara harfiah artinya kelompok. Ya. Untuk menentukan ataupun untuk membantu klasifikasi makhluk hidup, kita dapat dibantu menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi ataupun penentuan makhluk hidup ataupun klasifikasi ini itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi ataupun mengetahui makhluk hidup apakah yang ada di sekitar kita. Beberapa kunci determinasi itu terkait hewan atau tumbuhan itu banyak beredar di kita. Kalau kalian pernah melihat film yang berlatar kayak Jumanji nih di hutan kayak seperti itu ya. Film-film yang memang bertemakan adventure seperti itu, pernah ada film yang memang menceritakan tentang peneliti dari Eropa yang melakukan penelitian di Afrika ataupun di Asia yang memang jauh dari peradaban. Mereka ketika masuk ke dalam area yang memang belum dikenal, kadang membawa yang namanya kunci determinasi. Tujuannya untuk menentukan tumbuhan atau hewan apakah. Tetapi bisa saja ada hewan atau tumbuhan yang belum teridentifikasi dan belum masuk ke dalam takson. Kunci determinasi ini adalah untuk mengidentifikasi suatu organisme, digunakan sebagai alat bantu berupa kunci identifikasi yang disebut sebagai kunci determinasi. Terus kemudian tiap langkahnya dalam kunci determinasi ini terdiri atas dua alternatif berlawanan yang disebut sebagai kunci dikotomis. Nanti penerapan tentang kunci determinasi ini kita akan lakukan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita mengidentifikasi menggunakan kunci determinasi. Ya, untuk detailnya. Selanjutnya, ketika kita mengklasifikasikan, tentu ada yang namanya dasar dalam klasifikasi yang kita lakukan. Dasar klasifikasi itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Itu dua, berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kalau sama berarti satu kelompok, satu kelas, satu takson. Kalau berbeda berarti berbeda kelompok, berbeda kelas, atau berbeda takson. Nah, dasarnya adalah persamaan. Makin banyak persamaannya berarti kita makin berkerabat. Tetapi makin banyak perbedaannya, sedikit persamaannya, maka akan jauh kerabatannya. Nah, klasifikasi modern ini dilakukan berdasarkan hubungan filogeni ataupun hubungan kekerabatan. Disebut sebagai sistem filogenetik. Biasanya beberapa mungkin pernah melihat tentang pohon evolusi. Kita itu berevolusi dari mana? Itu termasuk ke dalam sistem filogenetik karena melihat hubungan atau sistem kekerabatan. Kita dengan simpanse juga berkerabat, sehingga pohon evolusi kita dengan simpanse itu dekat. Tetapi kita dengan spons itu bukan hewan. Spons yang menjadi ide cerita di SpongeBob SquarePants itu merupakan spesies kelompok dari Porifera. Itu merupakan kelompok hewan. Manusia juga secara struktur itu lebih dekat dengan kelompok hewan dibandingkan dengan tumbuhan. Sehingga spons selalu dalam satu kingdom, yaitu kingdom hewan, kelompok hewan, dengan manusia, itu banyak perbedaannya, sehingga kelompoknya makin jauh, ataupun jauh hubungan kerabatan. Lalu, kesimpulannya adalah, makin dekat hubungan kerabatannya, maka makin banyak persamaannya. Sebaliknya, makin jauh hubungan kerabatannya, maka makin banyak perbedaannya. Kita sama spons, satu kingdom, sedikit persamaannya, banyak perbedaannya. Membedakannya adalah dari sel yang dimiliki oleh kita dan spons, itu membedakan kita dari sel tumbuhan. Takson, tadi saya sudah menyebutkannya.
secara definisi, takson itu artinya kelompok. Dan jamaknya adalah taksa. Takson-takson ini, kalian juga sudah pernah pelajari di SMP. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang masih lupa. Ya, saya akan mengurutkan tingkatan takson dari yang paling tinggi, atau banyak anggotanya, ke takson yang paling rendah atau sedikit anggotanya. Untuk hewan ataupun tumbuhan berbeda. Hewan, dari yang paling tinggi adalah kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, ordo, family, genus, lalu spesies. Ini adalah urutan tingkatan takson pada hewan. Sementara urutan tingkatan takson pada tumbuhan, ada kingdom, kemudian di bawahnya divisio, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Sama, hanya berbeda phylum dan divisio. Ingat-ingat lagi ya, kalau pada hewan phylum, kalau pada tumbuhan divisio atau divisi. Saya tugaskan lagi urutannya ya. Pada hewan, kingdom. Pada tumbuhan juga kingdom. Nama lainnya atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut istilah dunia atau kerajaan. Ada phylum pada hewan, ada divisio pada tumbuhan. Kelas maupun hewan maupun tumbuhan itu sama. Ordo sama juga hewan maupun tumbuhan. Ordo ini nama lainnya adalah bangsa. Jadi kalau kalian mendengar ada soal menyebutkan bangsa, yaitu ordo. Ordo pewarta, bangsa pewarta. Kemudian ada family. Family nama lainnya keluarga, baik hewan atau tumbuhan sama. Lalu ada genus. Genus itu nama lainnya marga. Beberapa suku bangsa di Indonesia menggunakan marga di dalam keluarganya. Misalnya, suku Batak menggunakan marga yang berasal dari ayah atau dari ibu. Ada yang tahu nggak Batak? Dari? Ayah. Ya, betul. Kalau berarti disebutnya sebagai patrilineal. Garis keturunan diambil dari ayah. Kalau Padang ataupun Sumatera Barat, dari mana garis keturunannya? Ibu. Dari ibu. Berarti kalau orang Batak nikah sama orang Sumatera Barat nih, gimana? Mau ngambil dari mana? Dari ayah, dari ibu? Ayah. Ya, tergantung musyawarah keluarga. Bisa dari ayah, bisa dari ibu juga. Contohnya. Kemudian kalau Chinese dari ayah atau dari ibu marganya? Ada yang ingat marganya? Ayah. Ayah. Di sini yang marganya Li siapa aja? Li, ada nggak? Li? Saya Pak. Ada yang Saya Pak. Tan juga. Tan siapa Tan? Tan ada Tan? Tan? Nggak ada? Biasanya Tan termasuk banyak disebut. Tan, Li, terus kemudian apalagi ya? Yang belum saya sebutkan, masih banyak kayaknya. Itu contohnya ya. Itu marga atau genus. Kemudian takson yang terakhir adalah spesies. Nama lain spesies adalah jenis. Itu termasuk ke dalam jenis atau spesies Homo sapiens atau manusia. Homo sapiens atau manusia. Berbeda dengan misalnya apa namanya itu orangutan. Orangutan pasti spesiesnya berbeda sama kita. Simpanse juga beda. Ya, untuk mengingatnya saya punya jembatan keledai untuk urutan tingkatan taksonnya. Kalau pada hewan disingkat Kivicophages. Kalau pada tumbuhan disebut Kidicophages. Disingkat dari mana nih hewan nih? Kingdom, phylum, kelas, O-nya ordo, family, genus, dan spesies. Kivicophages. Sementara kalau tumbuhan, Kidicophages yang membedakannya adalah divisio. Ini diingat-ingat lagi, hewan dan tumbuhan. Bedanya di situ. Lalu selanjutnya, ya, yang namanya sistem klasifikasi modern ada beberapa yang menjadi acuan bagaimana kita selaku pelajar itu mempelajari.
sistem klasifikasi yang sudah dianut ataupun yang paling update, walau sudah dari tahun 77, itu yang paling banyak diterima adalah sistem klasifikasi 6 kingdom-nya Carl Woese. Ada ahli namanya Carl Woese tahun 77, dia membuat sistem klasifikasi 6 kingdom yang sampai saat ini diterima dan dipelajari oleh banyak pihak, termasuk kita. Makhluk hidup dibedakan menjadi 6 kingdom besar oleh Carl Woese. Ya, kingdom yang pertama disebut sebagai kingdom Archaebacteria. Arche disebutnya kuno atau disebut bakteri kuno. Arkeologi dari kata arche. Archaebacteria berarti bakteri kuno. Lalu selanjutnya ada yang namanya kingdom Eubacteria. Eu itu sejati bisa ya. Archaebacteria sama Eubacteria dulu dimasukkan ke dalam kingdom yang sama. Kingdom apa? Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Mereka dimasukkan ke dalam kingdom apa? Kingdom. Saya kasih clue-nya nih dari M. Berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 6 huruf. Huruf ketiganya N. Moluska. Terakhirnya A. Bukan moluska. Huruf ketiga N. Monera. Oh, Jennifer. Namanya kingdom Monera. Berarti sistem klasifikasi 5 kingdom zaman dulu menyatukan kingdom Archaebacteria dengan kingdom Eubacteria ke dalam satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Sekarang dipisah jadi 2 kingdom karena perbedaan struktur. Selanjutnya ya, yang ketiga adalah kingdom Protista. Kalau kalian masih ingat tentang amuba, itu kelompok Protista. Tetapi tidak hanya yang bersel satu saja, ada kelompok alga juga termasuk Protista. Alga, pernah dengar? Biasanya dibuat untuk bahan baku apa tuh? Kalau kamu sering mencicipi gelato, es krim, permen Yupi atau jelly, itu bahan baku yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut adalah gelatin yang didapatkan dari alga. Lalu bisa didapatkan dari jaringan tulang rawannya kayak hewan babi atau sapi, gelatin juga bisa. Lalu yang keempat adalah kingdom fungi. Ada yang tahu nama lain fungi? Fungi. Jamur. Ya, namanya adalah jamur. Fungi dibedakan ataupun dijadikan dalam kingdom tersendiri karena dia punya banyak ciri khas yang membedakan dia sama makhluk hidup yang lain. Aristoteles, salah satu orang yang filsuf, ilmuwan, dan orang pintar, itu dulu hanya membedakan makhluk hidup menjadi 3 kelompok. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jamur oleh Aristoteles dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan. Tapi sekarang berbeda jamur dengan tumbuhan. Dulu belum dikenal yang namanya 3 kelompok ini. Sebagian besar anggotanya adalah mikroorganisme. Zaman Aristoteles belum ada yang namanya mikroskop. Jadi belum mengetahui yang namanya mikroorganisme. Terus kemudian selanjutnya kingdom yang kelima adalah kingdom Plantae atau tumbuhan dari kata plant. Ya. Tumbuhan. Yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Manusia termasuk di dalamnya. Hewan peliharaan kita seperti kucing ataupun anjing juga termasuk ke dalam kingdom Animalia. 6 kingdom, sistem klasifikasi 6 kingdom oleh Carl Woese tahun 77. Lanjut lagi ya, ini saya hapus dulu. Selanjutnya, slide berikutnya, yaitu tentang binominal nomenklatur. Ada yang tahu nama bahasa Indonesia-nya apa? Binominal nomenklatur? Masih ingat? Binominal nomenklatur adalah sistem tata nama ganda.
sistem tata nama ganda ini untuk memberikan nama spesies makhluk hidup harus mengikuti tata cara binominal nomenklatur. Kalau kita ingin memberi nama suatu spesies. Pernah dengar ini? Namanya itu L C Sirota. Dengar ini apa nama apa? Lagunya gimana lagunya? Pernah dengar nggak? Itu adalah nama tadi yang saya tuliskan LKC Sirota strain. Ini adalah bakteri yang terdapat di usus. Ya, yang bakteri yang terdapat di usus yang kita konsumsi, ya, yang kita konsumsi ketika kita mengkonsumsi yang namanya Yakult. Ada ininya, ada lagunya ya. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Lanjut lagi ya. Ini adalah bagaimana kita memberi nama suatu spesies. Aturannya bagaimana? Syaratnya atau aturannya? 1. Nama spesies itu harus terdiri dari 2 kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. Bisa juga 3 kata, asal kata kedua dan kata ketiga disambung. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus. Huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Ini tambahan lagi ya. Kata kedua menunjukkan petunjuk spesies, bukan kata spesies ya. Jadi nama spesies itu 2, sementara kata kedua itu bukan nama spesies, tapi petunjuk spesies dilengkapi. Di sini, jadi silakan kalian lengkapi nanti. Ya. Yang namanya petunjuk spesies biasanya lebih spesifik untuk menentukan karakter dari spesies tersebut. Ya, dan ditulis dengan huruf kecil semua. Lalu selanjutnya, kedua kata itu dicetak miring atau digaris bawahi atau dibedakan dengan teks yang lain. Biasanya kebanyakan digaris bawahi atau dicetak miring. Kita lihat contohnya. Contoh untuk nama spesies. Ya. Yang pertama ada yang namanya Oryza sativa. Ada yang tahu ini nama Latin atau nama spesies untuk apa? Oryza sativa. Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Kita mengkonsumsi tiap hari. Beras, padi. Kalau beras yang sudah diambil kulit gabahnya. padi, Pak. Padi. Lalu cereal mais. Cetak miring. Jagung, betul. Jagung sama padi itu masih satu saudara. Lalu ada Canis lupus. Ada yang tahu Canis lupus? Ada yang tahu? Ini hewan tumbuhan. Saya kasih clue-nya ya. Kalau kalian pernah lihat film Harry Potter yang ketiga, yang berapa? Kalau nggak salah yang ketiga. Serigala. Ada yang Serigala. Profesor Lupin. Ya betul yang pilih ya. Canis lupus adalah serigala. Lupus lupin. Ya, Profesor Lupin yang bisa berubah jadi werewolf. Canis lupus ini merupakan serigala. Dia berbeda dengan anjing peliharaan kita. Kalau anjing peliharaan kita, nama latinnya apa? Ada yang tahu? Ini anggap saja dicetak miring ya. Canis familia Laris. bahwa menandakan kalau serigala dan anjing merupakan satu kelompok, yaitu satu spesies, satu family, satu genus. Satu apa? Satu genus. Lihat nama depannya Canis, dua-duanya. Ini merupakan satu genus antara
serigala dengan anjing. Mereka bukan satu spesies. Jelas berbeda. Volcanis familiaris nanti disebutnya tuh rasnya makin banyak. Ada Chihuahua, ada Bulldog, Great Dane, terus Pomeranian, terus apa lagi ya ras pada anjing? Ada yang tahu ras pada anjing? German Shepherd. German Shepherd, terus kemudian Dalmatian, Retriever. Retriever, Alaskan Malamut, Siberian Husky, Tibetan Mastiff, terus Akita, terus ada banyak Beagle, anjing sosis itu apa? Poodle, ya, terus dan lain-lain. Oke ya, lanjut lagi nih. Contoh spesies yang lain, Panthera tigris. Ada yang tahu nggak ini apa? Nama belakangnya udah jelas tuh. Harimau. 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 Ini saudaranya nih, ada saudaranya Panthera tigris, namanya Macan. Leo. Panthera leo apa? Singa. 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 Panthera tigris harimau, Panthera leo singa. Mereka udah jelas dua spesies yang berbeda. Kalau kalian lihat film yang terakhir itu The Lion King, itu ada singa, ada hyena, dan lain-lainnya. Kalau kalian lihat film Jungle Book itu ada yang namanya karakter Shere Khan. Itu karakter antagonisnya adalah harimau. Kemudian karakter utamanya namanya siapa kalau Jungle Book? Mowgli ditemani macan kumbang, beruang sama cuma dua ya kalau salah. Lalu nah ini contoh dari 3 kata untuk contoh spesies Hibiscus rosa sinensis. Jadi kalau 3 kata, kata kedua dan kata ketiga disambungkan dengan tanda sambung atau strip seperti ini. Ini merupakan nama lain untuk Kembang sepatu. Kembang sepatu. Hibiscus rosa sinensis adalah kembang sepatu. Itu contoh 5 contoh dari spesies. Tadi saya menyebutkan saya menyebutkan yang namanya ini ya manusia. Manusia tadi disebutnya apa nih? Homo sapiens. Kalau perhatikan ini ada yang namanya homo. Homo tadi itu kata pertama yaitu genus. Sapiens adalah petunjuk spesiesnya. Dalam arti kata sapiens itu berarti bijak. Berarti Homo sapiens adalah manusia yang bijak. Setidaknya itu yang membedakan kita dengan spesies manusia yang lain. Pelajaran sejarah pernah dengar ini? Homo neanderthal, pernah dengar? Manusia yang berasal dari lembah Neanderthal. Itu berbeda. Ada lagi namanya Homo wajakensis. Wajakensis dan lainnya itu merupakan contoh dari nama-nama spesies. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Sudah selesai? Ada pertanyaan untuk kelas 10? PowerPoint-nya sedikit saya perbaiki ya. Terus kemudian modulnya nanti juga akan saya kirimkan ya kalian lewat grup WhatsApp. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan sekali lagi untuk pertemuan kita hari ini? Ada? Halo? Kelas 10? Pak, boleh tanya? Nah, siapa nih? Angel? Ini memang bukan waktunya, tapi boleh tanya buat persiapan atau apa gitu? Gimana, Angel? Kurang jelas suaranya? Ini bukan pertanyaan kayak buat pelajaran, tapi kayak buat waktunya pelaksanaannya gitu. Apa sih. Bapak
mau tanya aja sih, ada kayak pengumuman ulangan gitu nggak Pak? Atau gimana? Nanti ulangan akan disatukan untuk semua mata pelajaran. Jadi ada 3 kali waktu ulangan. Disebutnya sebagai pekan ulangan. Jadwalnya kurang lebih ya akhir Agustus. Awal September, awal Oktober, dan awal November untuk pekan ulangan. Jadi untuk semua mapel itu akan disatukan, kemudian dibuat jadwalnya di awal September, awal Oktober, dan awal November. Jadi tidak pecah-pecah. Oke, jelas ya? September, Oktober, dan November. Ya, September, Oktober, November. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan akhiri. Saya sudah sharing PowerPoint dengan modulnya, modul yang baru. Silakan kalian bisa baca-baca. Oh iya, Billy mungkin ya ada ini case yang ketiga itu nanti saya bahas